Oke ya, kalau kemarin kita telah membicarakan alur data pada sistem chipset konvensional yang mengenal North Bridge dan South Bridge, kali ini adalah topik pokok, yaitu bagaimana cara menentukan kalau ini ada suatu motherboard, perangkat apa saja yang cocok dipasang di sini. Jadi tidak boleh main-main. Try and error, coba-coba dan kena, tidak boleh, ada aturannya. Kali ini akan kita bahas khusus untuk chipset konvensional. Tapi ini bukan berarti tidak berlaku untuk motherboard masa kini. Sama, nanti analogis. Hanya ada sedikit-sedikit modifikasi. Nanti akan kita jelaskan semua. Dan saya ingatkan, pengetahuan ini penting bagi para perakit, termasuk untuk tukang reparasi dan sebagainya, agar tidak salah dalam menangani sebuah komputer, baik komputer yang kuno maupun komputer masa kini. Saya mulai di sini. Perangkat apa saja yang cocok dipasang di sini? Semuanya itu sangat bergantung pada chipsetnya, yaitu chipset North Bridge dan South Bridge. Ini penentunya. Jadi di sini fungsi daripada chipset ini tidak sekedar mengatur aliran data saja, tapi dialah nanti yang menentukan perangkat apa yang cocok dipasang di sini. Saya berikan contoh di sini untuk menentukan CPU apa yang cocok dipasang di sini. Itu sangat bergantung pada chip North Bridge-nya. Jadi nanti kalau untuk sistem yang baru, ya pada chipset yang ada, misalnya kalau dia single chipset, ya PC hanya itu. Saya masih berbicara di sistem chipset konvensional. Mengapa penentunya adalah North Bridge? Lihatlah, North Bridge ini jalurnya setelah dari South Bridge, dia itu akan mengalir ke memori utama, atau ke CPU, atau ke kartu grafis nanti yang dipasang di sini. Di sini dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan memori utama kalau dia tidak mengenal memori utamanya itu jenis apa. Begitu pula ke prosesornya. Dia tidak akan bisa berhubungan dengan di sini kalau tidak mengenal prosesornya. Begitu juga kartu grafis. Jadi chip North Bridge ini diciptakan, dia itu nanti hanya bisa bekerja sama dengan memori-memori tipe tertentu, prosesor tipe tertentu, dan kartu grafis tipe tertentu. Saya berikan contoh, saya bicara di basis komputer yang menggunakan mikroprosesor Intel. Intel pernah menyatakan demikian, silahkan lihat di situsnya. Kalau belum dihapus, Intel memberikan pernyataan seperti ini. Use of unsupported processor can result in improper operation or damage to desktop board or processor or reduce product life. Maknanya, use of unsupported processor apabila menggunakan prosesor yang tidak didukung oleh motherboardnya can result in improper operation, dapat mengakibatkan operasional yang salah, or damage desktop board, atau merusak motherboardnya, or prosesor, atau merusak prosesornya, or reduce product life, atau mengurangi umur pakai. Sekarang kita bicara tentang prosesor itu sendiri. Di sini, chip North Bridge ini hanya diciptakan untuk cocok dengan prosesor-prosesor tertentu. Tidak semua prosesor bisa dipasang sini, walaupun soket di prosesornya itu sama. Ini saya berikan contoh. Setelah saya cek, North Bridge ini jenisnya adalah G31. Jadi patut saya berikan penjelasan di sini. North Bridge ini jenisnya banyak sekali. Intel mengeluarkan chipset North Bridge. Jenisnya macam-macam, puluhan bisa ratusan jenis. Begitu juga untuk AMD.
Chipset tidak hanya dibuat oleh Intel dan AMD, juga oleh perusahaan lain, misalnya Nvidia, SIS, ATI, dan lain-lainnya. Di mana setiap chipset ini memiliki spesifikasi tertentu dan hanya cocok dengan perangkat keras tertentu. Ini berlaku untuk komputer yang lama maupun yang terbaru masa kini. Oke, di sini. Ini setelah saya cek, ternyata dia tipe G31. Jadi kalau Anda lihat di chip not breed, yaitu di chipnya yang kecil itu ada tulisan kecil-kecil. Nanti akan kita bahas pada sesi yang akan datang. Ya. Setelah saya lihat tulisan yang kecil itu dengan kaca pembesar, maka ada tulisan LE82G31. Biasanya orang menyebut dipakai 3 karakter belakang, yaitu G31. Kayak begini. Jadi orang umum menyebutnya, oh ini chipsetnya G31. Chipset ini memiliki nama sandi atau code name Beryllium. Kemudian saya cek di sini cocoknya dengan apa chipset ini. Jadi chipset ini cocoknya dengan apa? Itu sudah ada panduannya. Ya, nanti kalau Intel yang membuat, ini kebetulan Intel yang membuat, maka Intel akan mengatakan cocoknya dengan prosesor ini. Semua pabrik chipset akan memberikan hal yang semacam ini, penjelasan semacam ini. Setelah saya cek di sini, ternyata chipset G31 ini itu cocok dengan prosesor Pentium Dual Core, Core 2 Duo, dan Core 2 kuat. Selain itu nggak bisa, Pentium 4 nggak bisa, Pentium D nggak bisa, Pentium Extreme Edition nggak bisa. Termasuk Core 2 Extreme itu nggak bisa. Nah, di sini dengan syarat prosesor Pentium Dual Core, Core 2 Duo, dan Core 2 kuat itu FSB-nya harus di antara ini, salah satu di antara ini. 800, 1066, atau 133 MHz. Di luar itu nggak cocok. Patut diketahui, ini adalah LGA 775. Jadi ini yang tipe lama. Untuk yang baru nanti sama loh ya. Kayak begitu loh ya. Ini analogi aja. Ini adalah LGA 775. Patut Anda catat. Prosesor yang memiliki soket LGA 775 itu banyak. Pentium 4 itu juga LGA 775. Pentium D juga LGA 775. Pentium Extreme Edition juga LGA 775. Core 2 Extreme juga LGA 775. Tapi yang saya sebut itu tadi nggak cocok dipasangkan di sini. Walaupun sama-sama LGA 775. Jadi dia cocoknya salah satu di antara ini. Jangan main-main. Jangan memberikan prosesor yang lain ya yang tidak ini walaupun soketnya sama. Karena kebanyakan orang itu biasanya asal soketnya sama dia coba. Main coba-coba tidak boleh. Karena bisa menyebabkan kerusakan seperti yang saya utarakan tadi. Saya ulang. Kalau memaksakan diri memasang prosesor yang nggak cocok, ada 4 kemungkinan tadi itu. Menyebabkan komputer operasinya tidak benar. 1. Operasi yang tidak benar misalnya menjadi lamban, hang, atau malah nggak nyala. Yang kedua, merusak motherboard. Ya, bisa merusak motherboardnya. Mengapa demikian? Nanti ada ulasan-ulasan di belakang hari nanti. Memang kebanyakan merusak di motherboard. Atau merusak prosesor. Iya, walaupun itu jarang terjadi. Dan yang keempat ini loh yang paling banyak. Yaitu mengurangi umur pakai. Makanya nggak heran rakitan-rakitan, misalnya saya mohon maaf. Rakitan-rakitan pribadi orang-orang, entah itu tukang reparasi toko atau dan lain-lainnya, atau kantor-kantor yang merakit sendiri, seringkali belum setahun udah rusak. Bahkan belum 6 bulan sudah rusak. Karena mereka tidak paham dengan ini. Jadi ingat, kalau sampai prosesor itu tidak didukung oleh motherboard, akan mengakibatkan 4 hal tadi. Saya berikan contoh yang berikutnya. Ada tipe chipset G41. Jadi di sininya adalah G41. Ternyata setelah kami cek,
G41, yaitu kalau di chipnya yang kecil ini nanti, dia akan tertulis 82G41. Ini nama sandinya atau code name-nya adalah Eagle Lake. Nah, ternyata dia hanya cocok dengan prosesor Core 2 Duo dan Core 2 Quad saja. Sama, dia LGA 775. Bayangkan ini, kedua ini. Kalau ini bisa untuk semuanya ini, kalau ini hanya terbatas 2. Jadi kalau seandainya Pentium dual core dipasang di motherboard yang chipsetnya G41, bisa, karena sama soketnya LGA 775. Nyala, karena kami sudah buktikan itu. Nyala. Tapi apa yang terjadi? Setelah beberapa minggu, seingat saya mungkin 2-3 minggu, nggak jalan. Rusak itu. Ya, kami cek. Hanya saja waktu itu rusaknya di mana ya? Teknisi kami yang tahu. Kayaknya sih itu ada di motherboard. Akhirnya kayak begitu. Sesuai dengan teoretik yang telah disampaikan oleh Intel. AMD sama loh ya. Nanti seperti itu juga. Nah, ini suatu contoh. Jadi kalau ada orang, oh sama aja punya saya Core 2 Duo itu loh, dipasang di sini Core 2 Duo sama. Ya iya, karena ini memang sudah disetting untuk Core 2 Duo ini juga. Cuma yang ini tidak disetting untuk Pentium dual core. Oh, ya. Nah, di sini makanya kalau kita mau upgrade misalnya orang itu misalnya punya Pentium dual core ini, kemudian mau upgrade ke Core 2 Quad ya. Nah, bisalah menggunakan yang kayak begini chipsetnya atau yang ini. Tapi kalau ini misalnya dia menginginkan dipasang Pentium dual core, jangan, tidak bisa di sini. Ini yang harus diketahui. Ya, ini berlaku untuk yang single chipset. Untuk Core 9, Core 7, Core 3, Core 5 sama loh itu nanti ya. Tergantung chipsetnya. Jangan main-main di situ karena menyebabkan satu kerusakan. Ingat baik-baik. Nah, ini bahasan kita ini masih mengenai tentang prosesornya saja. Bagaimana untuk menentukan memori yang cocok dan bagaimana untuk menentukan grafis yang cocok itu pada sesi berikutnya. Terima kasih ya. Sama-sama.